Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Rodi Arsy dengan NPM 202243501366 dari kelas R6N. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mini project saya yang berjudul Analisis Kesehatan Mental Siswa menggunakan metode Kamis Clustering. Oke, yang pertama itu ada import pandas SPD. Import pandas SPD itu untuk memanipulasi data tabel atau data frame. Selanjutnya ada import NumPy SNP. Itu untuk memanipulasi data juga, tetapi dia itu yang bersifat numerik seperti array dan matematika. Selanjutnya ada import matplotlib.pilot SPLT. Itu untuk visualisasi grafik dasar seperti plot, line, bar, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada import Seaborn SSNS. Itu untuk membuat tampilan visualisasinya supaya lebih menarik lagi. Selanjutnya ada import scalen.processing. Processing import label encoder standar scalar. Itu untuk processing, encoding, dan normalisasi si datasetnya. Selanjutnya ada from scalen.cluster import keymes. Itu untuk si keymes clusteringnya itu sendiri. Selanjutnya ada from scalar.decomposition import PCA. Nah, yang ini itu untuk si grafik PCA-nya nanti. Oke, setelah kita import yang ini, setelah kita import DB semua di sini, selanjutnya itu kita akan menaruh datasetnya yang sudah kita download terlebih dahulu di Kaggle. Caranya itu, di sini udah ada student mental health datasetnya, udah saya masukin di sini. Kalau misalkan belum ada si datasetnya ini, kita tinggal pencet file ini. Nah, kita cari si datasetnya. Setelah kita cari datasetnya, nanti kita cari dulu datasetnya. Mana ya? Ini datasetnya yang ini kita cari, kita klik, terus kita pencet OK. Nah, di sini nanti dia akan muncul di sini seperti itu. Lalu setelah itu kita coding df.pd.csv, terus kita coding lagi, ketik lagi si nama datasetnya itu student mental health dataset.csv. Nah, ini tuh gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk si membaca file CSV yang udah kita taruh nih. Kita taruh di sini, kita udah simpen di sini, kita coding di sini untuk dia supaya dia membaca filenya itu. Terus saja ada df.hit itu untuk menampilkan baris pertamanya itu. Setelah itu kita run, nanti akan muncul seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya itu ada print df.info. Itu untuk menampilkan tipe data dan jumlah data yang 0 atau kosong setiap kolomnya. Selanjutnya ada if time step in df columns. Jadi dia itu untuk mengecek apakah ada time step itu di setiap kolomnya itu apakah ada time step atau tidak. Lalu ada df.drop columns time step yang ini pokoknya itu untuk dia itu di drop itu dihapus. Jadi si data yang nanti ada kalau misalkan nanti di time step-nya itu di kolomnya itu ada time step, maka itu nanti bakal dihapus seperti itu. Nah, nanti setelah ini selesai diketik, kita run, hasilnya akan seperti ini. Ini hasilnya. Saya data columns, nilai yang nolnya dan tipenya. Selanjutnya itu ada label encoder, berarti kita membuat objek label encodernya. Terus ada for call in
df.column itu kita periksa setiap kolam, terus ada if df call date type objek, berarti kita lihat apakah di kolomnya itu terdapat objek. Nah, selanjutnya ada def call let dot fit underscore transform df call. Jadi kalau misalkan di kolomnya itu ada objek, kita akan mengubah si objek itu menjadi angka. Contohnya kalau di dataset ini misalkan untuk apa namanya, gender laki-laki atau perempuan nanti itu bakal kita ubah ke angka 0 dan 1 misalkan seperti itu. Selanjutnya ada scalar sama dengan standar scalar buka tutup. Itu untuk membuat objek si standar scalarnya. Terus ada x.scalar sama dengan scalar.fit transport df. Nah, ini kita itu untuk merubah si kolomnya itu dinormalisasikan kayak gitu. Selanjutnya ini, nah untuk codingan yang ini semua itu untuk kita membentuk si grafik elbow-nya ini. Jadi di sini ada interia buka apa kurung tutupnya di tengahnya itu kosong, itu tuh supaya tuh list untuk mengisi list menyimpan nilai si interianya itu, jadi listnya itu kosong. Terus selanjutnya itu ada K sama dengan range 1,11, berarti kita itu akan mencoba nilai K itu dari range-nya itu dari 1 hingga si 10. Selanjutnya ada for K in K sama dengan K means yang ini. Jadi kita itu akan melatih apa namanya, akan melatih dengan metode K-means clustering seperti itu. Terus sepertinya selanjutnya ada visualisasi elbow. Jadi codingan yang ini kita akan buat si ini nih, grafik elbow-nya ini. Nah, ada figur, berarti dia ada ukuran buat si grafik elbow-nya. Terus ada jadi untuk nilai X labelnya itu kita akan isi dengan jumlah klaster K, itu yang ini. Terus Y-nya itu diisi dengan inertia yang ini. Nah, title-nya atau judulnya itu kita isi dengan elbow method yang ini. Nah, untuk yang K internya yang ini tuh untuk garis dan si titik-titik yang ininya. Terus kita plt.show itu untuk menampilkan hasilnya yang ini. Selanjutnya itu ada print df.column tulis. Jadi kalau yang ini tuh kita ngelihat aja kolomnya itu ada apa aja. Nah, dari datasetnya ini kolomnya itu ada data ID, ada dataset, ada academic performance, ada absence, ada age, ada gender, ada resident status, ada father education level, ada father job kategori, father work location, mother education level, mother job kategori, dan lain-lain. Sampai yang terakhir ada di mental health status. Seperti itu. Terus kita lanjut, selanjutnya itu ada kita mau lihat nih. Jadi dari semua kolom yang udah ada di sini yang udah kita tampilkan di list ini ada data ID dan seterusnya sampai apa tadi ini, dan seterusnya sampai mental health status itu tuh nggak akan kita pakai semua untuk metode clustering ini. Jadi kita ambil beberapa untuk dijadikan metode clustering seperti yang kita pilih itu ada age atau umur, ada gender, ada academic performance, sleeping habit, physical activity, organization involvement, extracurricular involvement, sama terakhir ada mental health status. Terus selanjutnya ada DF selected sama dengan DF selected columns. Jadi kita itu membuat kolom yang udah kita pilih tadi. Buat subdata set dari data kolom yang udah kita pilih tadi itu. Selanjutnya itu ada encoding kategori. Jadi cara yang ini itu kita membuat label encoder itu sama seperti
apa namanya, cara kita yang ini. Cuman bedanya itu untuk yang ini itu kita kan sudah memilih kolom-kolom mana yang untuk kita clustering. Ya, ada age, gender, akademik dan lain-lain. Jadi untuk si encoding data kategorial ini cukup kita pakai dengan DF selected column. Jadi kita ambil dari kolom-kolom yang udah kita pilih tadi. Terus sama di sini. Jadi kita lihat lagi apakah datanya itu ada data yang bersifat objek. Kalau misalkan ada data yang bersifat objek, kita ubah ke angka jadi 0, 1 dan lain-lain gitu. Lalu selanjutnya itu ada normalisasi. Sama aja caranya kayak yang ini. Selanjutnya ada normalisasi lagi. Cuman bedanya seperti yang tadi kayak kalau misalkan yang atas itu kan kita menormalisasi semua data yang ada dalam datasetnya. Tapi kalau misalkan yang ini, normalisasinya itu di kolom-kolom yang udah kita pilih tadi. Yang kita sudah kita pilih di atas yang ini nih. Kita udah pilih yang ini, kita normalisasi lagi. Jadi berarti jadinya di sini itu udah ada DF selected. Jadi yang udah kita pilih-pilih saja seperti itu. Hmm, selanjutnya itu ada Cummins clustering random state 4,2 DF cluster. Jadi kita itu hasil dari clustering yang kita udah buat tadi itu kita bikin kolom baru. Misalkan jangan judulnya itu cluster. Jadi sisi clusternya itu berisi dengan eh, data-data yang udah kita pilih-pilih tadi dan udah kita normalisasi juga, udah kita encoding juga data-data yang selected yang kita pilih ini hasilnya hasil clusteringnya itu. Terus selanjutnya tuh ada evaluasi cluster. Print print jumlah eh, data per cluster. Terus ada print df cluster dot value counts buka tutup kurung tutup kurung. Jadi di sini tuh kita menampilkan jumlah data pada setiap clusternya. Jadi setiap clusternya itu kan mempunyai jumlah-jumlah data yang beda-beda. Nah, untuk si print cluster jumlah data per cluster ini hasil dari cluster satu misalkan kita eh, itu nih jumlahnya itu ada berapa datanya. Terus selanjutnya itu ada print rata-rata fitur tiap cluster. Jadi kita lihat dari setiap clusternya ini tuh rata-ratanya itu berapa. Nah, nanti bakal ditampilin. Nah, setelah kita coding ini, kita akan kitaran yang ini akan menghasilkan seperti ini. Jumlah data per cluster. Jadi kita kan udah dari si elbow-nya ini kita dapat titik tekuknya itu kan dua di dua. Berarti kita punya K-nya itu sama dengan 2. Jadi di sini akan di cluster ini datanya itu cuman kolomnya itu kayak di clusternya itu cuma 2 cluster. Kita bikin 0 dan 1. Jadi cluster 0 itu 207, 1 itu 219. Nah, dari 2 cluster ini kita dapat dari si elbow-nya tadi titik tekuk. Berarti kita dapat jumlah K-nya itu 2 kayak gitu. Sini ada rata-ratanya seperti itu. Untuk cluster 0 berapa, untuk cluster 1 itu apa. Selanjutnya ada PCA dan visualisasi cluster. PCA sama dengan PCA and comment sama dengan 2 XPCA PCA fit transplanted. Nah, jadi transformasi datanya itu ada ini karena 2 berarti dia tuh 2 dimensi seperti. Nah, DF PCA 1 sama dengan X PCA DF PCA 1 sama dengan S PCA titik 201 berarti hasil komponen pertama itu kita masukin ke kolom PCA 1. Sudah DF PCA 2 X PCA 1 berarti hasil kolom yang kedua kita masukin ke PCA kedua. Jadi kalau hasil kolom pertama kita masukin ke PCA yang satu, sedangkan hasil kolom yang kedua kita masukin ke PCA yang kedua. Terus ada plt.figure, figure saya sama dengan 8,6 itu untuk size si grafik PCA-nya nanti, visualisasi berdasarkan PCA-nya itu. Terus di sini kita punya title.
title atau judulnya itu ada visualisasi klaster mahasiswa berdasarkan kesehatan mental dengan K sama dengan 2. Tadi K sama dengan 2 itu dapat dari si ini, apa namanya, elbow. Titik tekuknya elbow 2 berarti K-nya itu 2. Di sini berarti misalkan kesehatan mental K sama dengan 2. Untuk X labelnya itu ada di PCA1, terus ada Y labelnya itu ada di PCA2. Gitu. Dan nanti menghasilkan kayak gini, ada dua warna yang berbeda ya. Berarti ada PCA1 dan PCA2 gitu. Terus dari hasil grafik yang ini yang udah terbagi menjadi dua klaster itu, kita mau lihat nih misalkan data dari klaster per klasternya itu ada apa aja sih, ada isinya tuh apa aja. Kita ambil contoh misalkan baris pertamanya aja, jadi head 1. Di sini ada print contoh data dari klaster 0. Kan klasternya itu ada 0 dan 1. Karena K-nya itu 2, maka klasternya ada 0 dan 1. Maka di sini contoh dari klaster 0. Display DF klaster 0. Klaster 0 itu kayak isinya itu ada age, gender sama seperti yang tadi di atas, sampai mental health status. Sini ada head 1, berarti kita ambil baris pertamanya aja, kayak gitu. Nah, ini dia keluarnya isinya. Ada gender, segala macam lah ini isinya. Terus ada selanjutnya juga sama, ada print contoh data dari klaster. Bedanya yang tadi itu ada klaster 0, yang sekarang itu klaster 1. Karena kan klasternya cuma 2, 0 dan 1. Makanya cuma ada 0 dan 1. Sama seperti yang klaster 0, caranya juga di sini ada head 1 juga. Jadi dia menentukan baris pertamanya aja kayak gitu. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.